Naya masih ingat kejadian ratu yang ditinggal oleh Tari. Dari situ saja Naya sudah bisa menyimpulkan jika ada konflik antara Rafin dan Tari. Lebih baik aku ternuin ayah, jangan dipikirin lagi Naya, anggap angin lalu oke. Naya menyemangati dirinya sendiri. Setelah itu Naya segera pergi ke ruangan Nanda, di mana ada Vira yang masih stay di sana sementara kedua orang tuanya sudah pulang. Naya, kamu kenapa? Tanya Vira kebingungan begitu melihat Naya datang, tapi wajahnya terlihat panik. Aku gak apa-apa Vira, Naya duduk di samping Vira. Meskipun sudah mencoba untuk melupakan masalah tadi Naya tetap tidak bisa melupakannya. Dari atas berangkar, Nanda yang sedang beristirahat merasa terganggu karena suara berisik. Nanda perlahan membuka matanya, tapi tidak bersuara. Pria parubaya itu penasaran apa yang membuat putrinya itu gugup. Naya, sebenarnya kamu kenapa sih? Tanya Vira lagi, dia yakin terjadi sesuatu pada Naya. Vira, ini beneran bikin aku pusing deh. Maksudnya gimana? Tuloh, papanya Ratu tiba-tiba ngajak aku nikah. Apa? Jadi Nak Rafin setuju? Batin Nanda tersenyum tanpa sadar. FLASHBACK on. Kembali ke hari di mana Nanda berbicara berdua dengan Rafin, Naya sendiri sedang menenangkan Ratu yang saat itu masih menangis. Nak Rafin, boleh Bapak tanya sesuatu? Nanda sedikit mengakrabkan diri, tidak formal lagi seperti tadi. Boleh Pak, silahkan. Rafin tidak keberatan sama sekali. Apa Nak Rafin sudah memiliki calon istri? Tanya Nanda serius. Tidak Pak, sampai saat ini belum ada yang cocok jadi elbu, sambung Ratu. Rafin menarik nafas pelan. Bukannya saya tidak mau menikah lagi, selain masih belum menemukan yang tepat, kebanyakan yang mendekati saya itu tidak saya tulus pada Ratu. Mereka hanya menginginkan saya, terutama jabatan serta harta yang saya miliki. Ucap Rafin jujur, salah satu alasan Rafin selalu bersikap arogan dan galak ya karena banyak sekali wanita yang sengaja menggodanya apalagi setelah 67. Istrinya meninggal. Astagfirullah. Nanda mengucap istighfar, ternyata ujian seorang pria yang mapan itu seperti ini. Bapak mengerti, pasti godaan pria tidak jauh dari wanita, tapi Bapak salut karena Nak Rafin masih mampu mempertahankan kesetiaan Nak Rafin. Puji Nanda jujur, sangat sulit rasanya menemukan pria setia seperti Rafin. Saya tidak pernah berpikir seperti itu Pak, kalau saya nekat saya takut karma itu akan kembali pada anak saya Ratu. Ternyata meskipun terlihat egois, Rafin tetap memikirkan Ratu. Bagus itu Nak, Bapak harap Nak Rafin mempertahankan prinsip Nak Rafin, setia hanya untuk keluarga. Amin. Nak Rafin, kriteria calon istri Nak Rafin seperti apa kalau boleh Bapak tahu? Nak Rafin boleh jawab kalau tidak keberatan. Sebenarnya Nanda tak enak hati untuk menanyakan ini, tapi jika diam saja pun tidak tenang juga. Benar saja Rafin mengerutkan keningnya bingung, dia tidak menyangka jika Nanda akan bertanya seperti itu. Sebenarnya saya ingin mencari istri yang melihat kekurangan saya dan menerimanya, bukan melihat kelebihan saya, pastinya saya juga ingin istri saya kelak menyayangi Ratu seperti putrinya. Jawab Rafin tidak berbohong, dia memang mencari calon istri yang tulus. Nanda tersenyum, pria parubaya itu memegang tangan Rafin. Nak, Bapak tidak tahu kapan sisa waktu Bapak di dunia ini, tapi boleh Bapak minta tolong, ini hanya permintaan dan harapan, kalau semua ini tidak bisa dipenuhi nanti Bapak tetap ikhlas. Mata Nanda sangat tulus menatap Rafin. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Bapak harus panjang umur supaya Naya bahagia. Ucap Rafin, mendadak dia tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya Naya jika kehilangan Nanda lagi. Bapak tidak bisa melawan takdir Nak. Apa Nak Rafin mau mendengarkan permintaan Bapak? Rafin mengangguk. Nanda kembali tersenyum, pria parubaya itu menarik nafas pelan sebelum akhirnya kembali bersuara. Jika nanti Bapak benar-benar pergi nanti,
apa Nak Rafin bisa menikah dengan Naya? Dek, apa? Bapak merasa hati ini lebih tenang melihat Naya bersama Nak Rafin, ada ratu juga yang bisa sedikit mengobati kesedihan Naya nantinya. Jika tidak bisa, maka Bapak minta tolong untuk menjaga Naya sampai menemukan orang yang tepat. Bapak tidak memaksa, keputusan tetap ada di tangan Nak Rafin dan Naya. 68. NAYYARA 22. Rafin baru saja menemani ratu tertidur, tadi gadis kecil itu merengek ingin tidur dipeluk dan ditemani Rafin. Tentu saja Rafin bersedia dengan senang hati, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut hati ratu kembali. Rafindra, panggil dia pelan, tapi tatapannya begitu tajam. Rafin sudah tahu pasti dia akan diomeli karena masalah tadi, pria itu menarik nafas pelan sebelum akhirnya menghampiri Dea. Rafin terus mengekori Dea seperti anak kecil, Dea berjalan ke arah ruang kerja milik suaminya Raka. Rafin juga punya ruang kerja miliknya sendiri, ibu dan anak itu segera masuk kemudian duduk di sofa. Raka sendiri diminta untuk menjaga ratu, takutnya nanti ratu terbangun karena rencananya Rafin akan tidur bersama ratu. Sekarang jelasin, sopan kamu ngajak nikah anak orang kaya gitu. Dea langsung ngomel. Mi, tenang dulu aku mau ceritain semuanya. Ucap Rafin menenangkan Dea, telinganya sudah panas mendengar suara cempreng Dea yang menggelegar. Kamu rahasiain apa lagi Beraninya. Dea bersedekap dada. Aku gak nutupin sesuatu Mi, kejadiannya juga baru beberapa hari yang lalu. Coba ceritain, jangan bohong ya. Dea sedikit melunak, Rafin mengangguk. Dengan tenang Rafin menceritakan semua percakapannya dengan Nanda, ayah dari Naya. Rafin tidak menambahkan atau mengurangi cerita, Dea menutup mulurnya tak percaya. Ternyata putranya yang arogan ini bisa dipercaya oleh Nanda, bahkan mereka hanya beberapa kali bertemu. Serius ayahnya Naya bilang gitu. Kamu gak lagi membanggakan diri kan? Rafin cemberut. Mendadak sisi bocilnya muncul. Dia makin tercengang, es kutub yang selama ini muncul kenapa mulai mencair. Wah gak bener ini. Dea mengecek suhu tubuh Rafin di keningnya. Mi, aku serius loh. Ya mami juga serius, kamu aneh banget habisnya. Dea geleng-geleng kepala. Aneh gimana Mi? Aku ini kan bertanggung jawab, wajar aja ayahnya Naya percaya sama aku. Ucap Rafin narsis, Dea memutar bola matanya malas. Halah, sekarang kamu kasih tahu Mami, tadi kamu ngajak Naya nikah serius atau cuma manfaatin keadaan? Tanya Dea memicingkan matanya. 69. Kenapa Mani bisa berpikir kayak gitu? Rafin bertanya balik, Dea menghela nafas pelan. Rafindra, kamu anak Mami jadi Mami tahu kamu itu kayak gimana. Rafin terdiam, sejujurnya dia memang tidak memiliki perasaan apapun untuk Naya. Tapi Rafin tidak banyak curiga seperti awal, bahkan sekarang Rafin percaya Naya itu tulus apalagi pada Ratu. Hati Rafin terbuka dan sempat terpikirkan untuk menikahi Naya serta menjadikan Naya untuk jadi elbu sambung Ratu. Mi, aku cuma mau bikin Ratu bahagia. Ucap Rafin akhirnya jujur, Dea memukul pelan pundak Rafin. Mami ngerti kamu pengen bahagiain Ratu, tapi bukan berarti kamu harus korbanin kebahagiaan Naya. Rafin, jangan jadiin ini kesempatan buat Naya terikat dalam pernikahan penuh paksaan. Naya bukan berasal dari keluarga yang sama kayak kita, tapi Naya juga berhak bahagia. Ratu emang butuh elbu sambung, tapi kamu gak berhak mengorbankan masa depan orang lain. 1. Rafin terdiam. Dia merasa tertampar dengan ucapan Dea semua benar adanya. Rafin memang hanya memikirkan kebahagiaan Ratu, makanya dia bersedia menikahi Naya meskipun tanpa cinta. Tapi Rafin tidak memikirkan bagaimana perasaan Naya seperti yang dibilang Dea barusan. Naya juga berhak bahagia dan pastinya Naya berharap memiliki keluarga kecil yang harmonis, dicintai suami dan dibahagiakan pastinya. Kalau kamu diam berarti dugaan Mami benar. Mi.
Dea mengangkat tangannya, dia hanya ingin memberi nasihat pada Rafin. Kamu cukup dengerin nasihat Mami aja. Rafin akhirnya diam kembali. Mami gak akan larang kamu nikah sama siapapun termasuk Naya, apalagi ini demi Ratu, tapi satu hal yang harus kamu tahu. Mami setuju kamu menikahi Naya kalau kamu juga mau buka hati buat Naya. Kamu harus memenuhi kewajiban kamu sebagai suami termasuk mencintai dan menyayanginya. Kamu juga harus penuhi kebutuhan lahir dan batinnya Rafin. Naya itu punya perasaan, jangan karena kamu punya jabatan kamu bisa mempermainkan Naya, apalagi sampai kamu gak peduli sama perasaan Naya. Kamu pikirin baik-baik, pernikahan bukan mainan tapi ibadah yang panjang, bukan cuma Ratu yang harus kamu pikirin tapi calon pasangan kamu juga. Ingat gak semua bisa terima kamu dan Ratu bersamaan? Kalau udah ada yang tulus harusnya kamu bersyukur, bahagiain dia dan jaga dia, apalagi Naya udah kehilangan ilmunya, jangan tambah penderitaannya Rafin. Dea menjeda ucapannya, Rafin masih diam mendengarkan dengan seksama. Kalau kamu cuma manfaatin kesempatan ini buat nikahin Naya tanpa persiapan apapun, Mami gak akan setuju. Nanti Mami sendiri yang bakal kirim Naya ke tempat yang jauh supaya dia bisa bahagia tanpa gangguan dari kamu. 70. Dek. Rafin terkejut mendengar ucapan Dea terakhir, raut wajah Dea terlihat sangat serius dan Dea tidak hanya menggertak tapi serius dengan ucapannya. Mi, aku pikirin semuanya baik-baik, kalau kamu masih belum punya keputusan jangan kasih harapan palsu sama Naya dan ayahnya. Tegas Dea berdiri, tanpa menunggu jawaban Rafin, Dea langsung pergi menyusul Raka. Kenapa semuanya jadi rumit gini sih? Rafin memijat pelipisnya yang terasa pening, semua perkataan Dea tadi membuka pikiran Rafin, dan anehnya muncul perasaan bersalah pada Naya jika Rafin memaksakan kehendak seperti tadi. Dia tulus, aku gak mungkin nyakitin dia, egois dan jahat banget kalau gitu, guman Rafin mengacak rambutnya, dia bisa melihat bagaimana Naya yang lembut dan baik. Bahkan Naya seorang gadis yang tidak pernah melupakan kewajibannya pada Allah, Rafin jadi malu pada diri sendiri meskipun dia sudah menjalankan kewajibannya tapi Rafin merasa dirinya semakin jauh dari Yang Maha Kuasa. Aku harus pikirin baik-baik. Rafin memutuskan untuk memikirkan semua ini sesuai nasihat Dea, Naya memang berhak bahagia dalam hidupnya. Pikiran Rafin kini mulai terbuka, dan hatinya mulai melembut sedikit demi sedikit. Di sebuah rumah, nampak Tari sedang berbicara dengan ayah tirinya yang bernama Iskandar atau ayah mertuanya Rafin. Ayah, gimana ini, besok kita jadi kerunah Rafin kan? Aku gak mau sampai di penjara, kan ayah tahu sendiri aku gak salah. Rengek Tari manja, Iskandar menarik nafas berat. Pria parubaya itu baru saja pulang dari luar kota, baru saja pulang dia sudah disuguhi oleh masalah yang begitu rumit. Cucunya hampir celaka oleh anak tirinya tapi Tari dan istrinya mengklaim jika mereka hanya dituduh. Iskandar bimbang, ya begitulah ayah mertua Rafin mudah percaya karena belum melihat secara langsung. Iskandar selalu sibuk, itulah yang membuat Tari dan ibunya leluasa untuk menghasut Iskandar. Kita datang besok, ayah harus pastikan sesuatu, kalau memang kamu gak bersalah ayah pasti akan menuntut balik Rafin. Sial, dia masih gak percaya sama gue. 71. NAYYARA 23. Pagi ini sesuai rencana, Tari sudah berada di kediaman keluarga Rafin ditemani asih ibunya dan juga Iskandar yang merupakan ayah mertua Rafin atau kakeknya Ratu juga. Sejak Mawar meninggal, Iskandar jarang meluangkan waktunya untuk bertemu Ratu, semua itu juga tidak terlepas dari hasutan asih dan Tari. Mereka tidak ingin Iskandar malah lebih menyayangi Ratu. Iskandar kini sedang berdiskusi dengan security yang menjaga keamanan rumah Rafin, bagaimanapun juga Iskandar datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Tari, kamu yakin semuanya bakal berhasil? Tanya asih masih sedikit cemas, Tari dengan sombongnya mengangguk. Yakinlah Bu, selama ini Rafin juga masih diem kan? Itu artinya dia gak punya bukti sama sekali. Ucap Tari masih percaya diri,
dia tidak akan pernah mengira jika diamnya Raffin itu akan segera jadi malapetaka untuknya. Iya juga ya, tapi kenapa perasaan ibu tetap gak enak ya? Gumam Asih, dia merasa ada yang janggal dan dia tahu betul jika Raffin bukanlah orang yang mudah dibodohi. Udah pokoknya ibu tenang aja, selama ini ayah selalu percaya sama kita kan. Jadi semuanya pasti aman. Ucap Tari, Asih pun mengangguk saja mengikuti rencana putrinya yang super licik itu tapi sayang seringkali rencana mereka gagal. Tidak berapa lama datanglah Iskandar yang sudah berkomunikasi dengan security, dia masih menghargai Raffin yang merupakan menantunya. Ayo kita masuk, biarkan mobil diparkir oleh security. Ucap Iskandar. Lia ayah. Iskandar memang sudah mendapat izin tadi, Raffin sudah mengizinkan keluarga dari Mawar untuk masuk. Raffin memang sudah menduga hal ini akan terjadi, apalagi dia sudah mendapat informasi dari Leo. Ternyata dia benar-benar ingin bermain denganku, gumam Raffin dingin, tangannya mengepal kuat karena ingatannya berputar saat Ratu sengaja ditinggalkan di jalan yang sepi meskipun Raffin juga salah karena abai saat itu. Semua bukti sudah ada di sini bos, dan saya pastikan semuanya valid. Suara Leo membuat Raffin tersadar dari lamunannya. Bagus, semua yang saya minta sudah disiapkan. Sudah bos, beberapa petugas juga sudah berjaga di sekitar sini. Bagus, kita lihat apa yang akan mereka mainkan sebagai dramanya. Raffin tersenyum sinis, Leo jadi bergidik sendiri. Tari sudah salah memancing amarah Raffin, selama ini Raffin diam bukan takut tapi sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. 72. Assalamualaikum. Suara Iskandar terdengar. Waalaikumsalam. Raffin berdiri tegap menyambut ayah mertuanya itu, Tari dan Asih berjalan penuh percaya diri, sorot mata Raffin menajam melihat dua wanita kurang ajar itu. Apa kabar Pak Iskandar? Tanya Raffin penuh nada sindiran. Iskandar terkejut mendengar panggilan Raffin padahal biasanya Raffin akan memanggil dengan sebutan ayah juga. Apa maksud kamu Raffin? Iskandar nampak marah, Raffin tersenyum santai. Gak ada maksud apapun, saya kira Anda sudah lupa jika Ratu adalah cucu Anda. Dek. Iskandar langsung kena ulti, pria parubaya itu memang jarang bahkan bisa dihitung beberapa kali saja menemui Ratu. Hanya Dea dan Raka yang dikenal sebagai opa-oma oleh Ratu, jika ditanya siapa Iskandar maka Ratu akan menjawab tidak tahu saking jarangnya bertemu. Raffin tentu saja kecewa karena bagaimanapun juga Ratu adalah cucu Iskandar, memang ayah mertuanya itu sibuk tapi bukan berarti Ratu sampai dilupakan. Raffin jangan keterlaluan dong, aku tahu kamu marah sama aku gara-gara masalah kemarin. Tapi aku kan udah jelasin kalau itu bukan salah aku tapi salah pengasuh itu yang sengaja fitnah aku. Tari dengan berani langsung bersuara lantang. Diam. Raffin menatap tajam Tari, muak sekali rasanya melihat wajah wanita itu. Siapa yang minta lo bersuara? Hah? Suara Raffin begitu dingin sampai Tari pun tersentak kaget. Jangan membentak Tari, Raffin. Iskandar tidak terima. Raffin tersenyum sinis. Jangan pernah berpikir jika saya tidak tahu niat Anda kemari Pak Iskandar, sebelum Anda menjelaskan lebih baik lihat bukti ini. Raffin memberi kode pada Leo untuk memberikan semua bukti yang ada. Leo yang paham langsung menunjukkan semuanya, wajah Tari dan Asih langsung pucat pasi, mereka tidak menyangka jika Raffin sudah menyiapkan kejutan berupa semua kebusukan Tari dan Asih. Sial. Kenapa jadi gini? Batin Tari panik. Gimana ini Tari? Bisik Asih yang juga ketakutan. Mana aku tahu Elbu. Tari juga ketakutan. Iskandar tanpa bicara apapun langsung mengambil semua bukti, dia melihat satu persatu mulai dari video, foto hingga rekaman suara. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras dan tangannya mengepal kuat. Bahkan Tari dan Asih bisa mendengar semua rekaman serta video yang diputar. Semua bukti sudah jelas, jika dari awal mereka memiliki niat untuk membuat Mawar dibenci bahkan ingin menyingkirkan Mawar begitupun Ratu. 73.
Kurang ajar. Iskandar langsung menatap tajam istri dan anaknya itu, hatinya sakit melihat cacian yang pernah dilontarkan oleh Asih pada Mawar. Ayah aku. Diam. Kalian berdua. Nafas Iskandar memburu, ponsel milik Leo hampir saja dilempar oleh Iskandar tapi tidak jadi. Pak Iskandar sudah tahu semuanya kan? Jadi silahkan simpulkan sendiri, jika Anda masih membela mereka maka jangan harap bisa bertemu Ratu lagi. Masalah ini sudah masuk ke jalur hukum dan mereka akan segera dipenjara. Jangan halangi saya, dan silakan selesaikan masalah ini di rumah tunggu polisi menjemput istri serta anak Anda. Tegas Rafin tersenyum remeh pada Tari dan Asih, kedua wanita itu langsung gemetaran tamat sudah riwayat mereka. Setelah mengatakan itu Rafin langsung pergi ke atas untuk menemui Ratu yang masih bermain bersama Dea dan Raka. Iskandar terdiam membisu. Selama ini aku sudah keterlaluan pada cucuku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh ini? Batin Iskandar merutuki dirinya sendiri. Kalian berdua. Tari dan Asih sudah menangis ketakutan, kedua wanita itu mencoba kabur tapi dibantu oleh Leo alhasil mereka tidak jadi kabur dan dibawa menuju ke rumah Iskandar sebelum dikirim ke kantor polisi. Rafin kini menemani Ratu yang masih ingin main di kamarnya, sementara Dea dan Raka sudah keluar untuk mengerjakan sesuatu. Papa ndak kerja? Tanya Ratu polos, biasanya jam segini Rafin akan berada di kantor. Enggak soalnya Papa mau nemenin Ratu main. Ucap Rafin tersenyum, dia mulai meluangkan waktu dan memperhatikan Ratu dengan lebih baik. Wow, beneran. Jadi hari ini Ratu boleh main carma Papa cepuaknya. Ratu begitu antusias, Rafin mengangguk. Boleh dong, nanti Papa suapin juga biar Ratu makannya lahap. Ye. Ratu langsung bersorak senang, Rafin tersenyum dengan mata yang sudah berembun ternyata putrinya bahagia dengan hal-hal sederhana. Ratu kangen sama kakak Naya gak? Kakak Naya. Tiba-tiba pengen lihat Naya. Aneh banget. 74. NAYYARA 24. Kakak Naya. Bo Ratu kebingungan, tidak biasanya Rafin membahas Naya. Lia, Ratu kangen gak sama kakak Naya? Rafin bertanya, dengan polosnya Ratu mengangguk. Kangen Papa, emangnya boleh Ratu ketemu kakak Naya? Atau main cana kakak Naya? Tentu saja Ratu sangat bersemangat jika diperbolehkan bertemu dengan Naya. Boleh dong, kalau Ratu mau nanti siang kita jenguk kakek Nanda gimana? Nanti Ratu bisa ketemu kakak Naya. Bujuk Rafin, entahlah semua itu keluar begitu saja dari mulutnya. Mau Papa? Jelas saja Ratu begitu bahagia, Rafin ikut tersenyum entah kenapa hatinya malah bahagia karena bisa bertemu Naya. Mungkinkah bibit cinta sudah tumbuh di hati Rafin? Entahlah hanya Rafin sendiri yang tahu bagaimana perasaannya sendiri. Kalau gitu Papa mau beli buah dulu buat kakek Nanda, Ratu mau titip apa? Rafin mencubit gemas pipi putrinya yang masih terlihat cubi meskipun berat badannya sempat turun dalam beberapa waktu terakhir. Ratu mau picang aja deh, nanti mau juk picang, seru Ratu begitu semangat. Rafin terkekeh. Oke kalau gitu Papa beli dulu ya, Ratu tunggu di sini sama Opa dan Oma. Ucap Rafin penuh kelembutan, pria yang mulai bisa mengendalikan temperamennya itu mencium gemas pipi Ratu. Ayayay ciap Papa. Ratu hormat seperti prajurit, Rafin makin gemas. Setelah itu Rafin mengajak Ratu untuk bertemu Dea. Rafin akan pergi sendiri membeli buah tangan yang pastinya spesial untuk calon mertuanya. Ratu berlari ke arah Dea, gadis kecil itu kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding kemarin, bahkan bisa dibilang Ratu sudah ceria seperti bisanya. Oma! Teriakan Ratu terdengar, Dea terkekeh gemas melihat cucunya begitu bersemangat. Wah ada apa nih? Kenapa Ratu semangat banget? Tanya Dea memeluk erat Ratu. Ratu centang Oma, soalnya Papa ajak Ratu ketemu kakak Naya. Celoteh Ratu polos, Dea cukup terkejut mendengar pengakuan Ratu. Papa yang ajak. Bukan Ratu sendiri.
Dea bertanya untuk memastikan. Papa, Oma telus cekalang papa beli buah buat kakek Nanda. Cerocos Ratu tanpa sadar menjadi sumber informasi untuk Dea. Oh ya. Dea mengerutkan keningnya, nampak dia kebingungan karena Rafin nampak berbeda. Aneh banget, padahal selama ini dia sensi sama Naya sekarang malah mau ketemu duluan. Pertanda apa nih? Jangan-jangan kemarin nasihat aku bikin pikirannya terbuka, batin Dea sedikit lega. Dia Lia Oma, Latun dak cabal mau ketemu kakak Naya sama kakek. Ratu sudah merindukan Naya, padahal mereka baru bertemu kemarin. Nanti Ratu harus nurut sama papa oke? Jangan telat makan sama minum obat. Oke Oma, Latu mau cembu bial bika main. Kondisi Ratu menjadi lebih baik. Rafin yang mulai memperbaiki dirinya membuat Ratu merasa nyaman, semangat dari gadis kecil itu bertambah karena merasa banyak orang yang menyayanginya. Di rumah sakit Nanda baru saja selesai makan siang, Naya baru bisa datang setelah tadi pagi mengecek usaha warung makan milik keluarganya. Naya memang harus pandai membagi waktu, beruntung sekarang ada yang membantunya ada karyawan yang dipercaya. Meremang warung makan milik Nanda kini semakin ramai jadi Naya bisa mempekerjakan orang lain untuk membantunya. 3. Nak, apa kamu capek? Tanya Nanda merasa bersalah, kondisinya masih belum memungkinkan untuk bekerja terlalu berat. Aku gak capek ayah, justru aku seneng banget bisa bantu usaha ayah yang sekarang mulai rame. Naya berkata jujur, dia menggenggam erat tangan Nanda. Maafin ayah nak, sekarang kamu harus bekerja keras sendirian, walaupun ayah ada di sini tapi ayah gak bisa bantu apapun. Nanda merasa kasihan melihat Naya yang begitu sibuk, pagi harus menyiapkan bahan untuk jualan ditambah Naya harus menjaga dan memperhatikan Nanda. Meskipun Naya tidak pernah mengeluh, tapi tetap saja Nanda merasa bersalah. Ayah jangan gini, Naya bahagia ayah lagi berusaha buat sembuh, sekarang jangan mikirin apapun selain kesembuhan ayah, nanti kita bareng-bareng buat kembangin bisnis ya. Naya tidak suka melihat ayahnya bersedih. Naya sangat bahagia karena masih diberi kesempatan untuk bersama kedua orang tuanya, meskipun kondisi ayahnya tidak memungkinkan 100% seperti dulu setelah kecelakaan tapi Naya sangat bersyukur. Maafin ayah nak, maafin ayah. Naya memeluk Nanda yang sudah mulai bergetar menahan tangis. Ayah jangan minta maaf, Naya bahagia sama ayah. Naya juga menahan tangis. Kehilangan ilmunya bukanlah hal yang mudah, Naya harus menata semuanya dari awal bertahan karena masih ada Nanda yang membutuhkan dirinya. Nay, boleh ayah tanya sesuatu? Tanya Nanda mengusap sudut mata Naya yang mengembun. Ayah mau tanya apa? Naya langsung setuju. Apa kamu sudah kepikiran untuk menikah nak? Tanya Nanda hati-hati, Naya terdiam dia cukup terkejut mendengar. 76. Pertanyaan Nanda. Ayah, sekarang aku mau fokus rawat ayah sampai sembuh, aku juga masih mau bahagiain ayah. Ucap Naya tanpa keraguan. Bukan tidak ingin menikah, tapi dia ingin menikah saat ayahnya sudah bahagia dan bangga padanya. Naya ingin memberikan semua yang terbaik untuk ayahnya, sampai di masa tua nanti Nanda bisa hidup dengan baik. Ayah tahu nak, tapi rasanya ayah belum tenang kalau kamu masih sendiri, kamu perempuan dan ayah tidak bisa menjaga kamu sendirian. Nanda menggenggam erat tangan putrinya. Bukan tanpa alasan Nanda khawatir, Naya adalah putri tunggal jika terjadi sesuatu pada Nanda nantinya Naya akan sendirian. Terlebih Nanda sudah tahu bagaimana kerasnya perjuangan Naya saat dirinya koma kemarin, makanya itu Nanda ingin melihat Naya menikah supaya dia tenang jika suatu saat harus pergi menyusul istri tercinta. Tapi ayah, kalau aku nikah ayah sama siapa? Suara Naya bergetar, pikirannya sudah dipenuhi kekhawatiran. Apalagi Naya takut jika suaminya kelak tidak bisa menerima keadaan ayahnya, karena Naya sudah berpikir ingin merawat ayahnya sendiri. Ayah bisa sendiri nak, kamu harus bahagia ayah takut kamu sendiri kalau ayah pergi.
Jangan bilang gitu ayah. Naya langsung menangis, Nanda memeluk putrinya itu. Jangan nangis nak, maaf ayah cuma khawatir sama kamu. Nanda keceplosan tadi, Naya masih menangis sesenggukan tidak sanggup rasanya membayangkan jika Nanda juga pergi menyusul elbunya. Sudah jangan nangis lagi nanti cantiknya hilang. Nanda tersenyum, wajah Naya sembab karena abis menangis. Ayah gak akan bahas itu lagi deh. Beneran. Lia, tapi ayah mau tanya sesuatu lagi kamu harus jawab jujur. Naya mengangguk sambil mengusap sisa air matanya. Apa pendapat kamu tentang Nak Raffin? Dek, kenapa ya bahas papanya Ratu? 77. NAYYARA 25. Raffin dan Ratu kini sudah sampai di depan ruangan rawat inap Nanda. Ruangan ini begitu luas karena Raffin ingin ayah Naya mendapat tempat yang nyaman dan juga mendapat tim dokter terbang. Ratu sudah sembuh sekarang. Coba papa lihat. Raffin menggendong putrinya, kondisi Ratu semakin ceria bahkan matanya berbinar bahagia tidak seperti sebelumnya yang kebanyakan murung. Sudah dong papa, nanti kalau Latu cakit kakak Naya cedih, kakek Nanda macih cakit Latu ndak mau kakak Naya cedih. Celoteh Ratu sedih, gadis kecil itu merasa iba pada kondisi Nanda yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Anak papa memang pintar, maafin papa ya nak sekarang papa akan berusaha untuk selalu ada buat Ratu. Perasaan bersalah Raffin muncul lagi, dia mulai sadar setelah Naya menamparnya dengan kata-kata menohok ditambah Raka dan Dea juga melakukan hal yang sama. Latu ndak malah cama papa, tapi Latu cedih soalnya papa selalu cibuk ndak ada waktu buat Ratu. Bibir Ratu cemberut, matanya sedih mengingat Raffin yang selalu sibuk bekerja pergi saat Ratu belum bangun dan pulang setelah Ratu tidur. Jadi bisa dibilang Ratu hampir jarang melihat Raffin kecuali hari libur, padahal mereka serumah tapi memang dasar Raffin saja yang selalu sibuk. Mulai sekarang papa gak akan lembur lagi. Jadi bisa nemenin Ratu nanti juga papa bisa antar jemput Ratu ke sekolah. Raffin mencium pipi putrinya itu berkali-kali, pria itu sangat menyayangi Ratu sayang memang ego Raffin masih tinggi saat itu sehingga Ratu harus terluka. Latu ndak mau percaya dulu kata oma papa Bika aja bohong. Celetuk Ratu mengingat ucapan Dea, Raffin meringis pelan kini Ratu sulit percaya karena salahnya sendiri. Oke deh nanti papa pasti buktiin sama Ratu. Ucap Raffin gemas. Ratu mengangguk saja. Ayah dan anak itu asik mengobrol sampai tidak sadar tujuan mereka datang ke sini itu apa. Papa ayo macuk, Latu ndak cabal mau jenguk kakek. Rengek Ratu manja, Raffin menepuk keningnya. Maaf sayang, papa lupa. Di belakang Raffin ada dua bodyguard yang bertugas membawa buah tangan yang tidak sedikit tentunya, bahkan ada beberapa makanan juga untuk Naya. Pintu diketuk lebih dulu, terdengar sahutan dari dalam yang mempersilahkan Raffin masuk, tentu saja itu suara Naya. Assalamualaikum, Raffin dan Ratu kompak mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Nanda dan Naya. Nanda tersenyum melihat kedatangan Ratu, sementara Naya terkejut bukan main apalagi ada Raffin juga di sana, rasanya masih canggung saja terlebih kemarin Raffin sempat membicarakan masalah pernikahan. Kenapa dia datang ke sini sih? Batin Naya masih terbengong, Nanda mengelus lembut tangan putrinya itu. 78. Nay. Mendengar suara lembut ayahnya, barulah Naya tersadar. Kakak Naya. Ratu turun dari gendongan Raffin kemudian berlari ke arah Naya, dengan senang hati Naya menyambut Ratu dan memeluknya dengan erat. Halo cantik, kenapa kesini gak bilang? Tanya Naya menggendong Ratu, nampak Raffin menghampiri Nanda kemudian mencium tangannya. Latu mau jenguk kakek Nanda, Latu juga mau kasih semangat biar kakek Nanda cepat sembuh cepelti Latu. Cerocos anak itu polos, Naya terkekeh ecil begitupun Nanda yang mendengarnya. Gemes banget sih. Naya mencium pipi gembul Ratu, gadis kecil itu tertawa karena merasa geli.
Melihat putrinya tersenyum, Nanda ikut tersenyum Ratu seperti kebahagiaan baru untuk Naya. Makanya itu Nanda berharap jika Rafin dan Naya menikah hatinya lebih tenang jika melihat Naya sudah ada yang mendampingi. Maaf pas saya datang mendadak, saya ingin melihat kondisi perkembangan Bapak. Ucap Rafin sedikit berbohong, padahal niatnya ingin melihat Naya. Tidak usah minta maaf nak Rafin, terima kasih. Nanda tersenyum hangat, Rafin meminta anak buahnya masuk. Naya sampai melongo melihat banyaknya buah hingga beberapa makanan sehat lainnya. Nanda juga kaget karena buah tangan dari Rafin itu banyak seperti orang jualan saja. Ini ada sedikit buah tangan untuk Bapak, ada juga makanan untuk Naya. Rafin kelihatan santai, dia merasa barang yang dia bawa itu cukup malah menurutnya masih kurang. Apa Bapak mau jualan di sini? Tanya Naya syok. Rafin mengerutkan keningnya sementara Ratu tertawa. Jualan? Kenapa saya mau jualan? Ini kan buat kamu sama Pak Nanda, apa masih kurang? Rafin merasa tidak ada yang salah, Naya menepuk keningnya. Nak, ini terlalu banyak mungkin baru bisa habis seminggu ke depan, Bapak sama Naya tidak sebanyak itu makannya. Nanda menjelaskan dengan penuh kehati-hatian, dia tidak ingin Rafin tersinggung tapi memang benar ini terlalu banyak. Jadi ini kebanyakan ya. Saya pikir ini masih kurang. Rafin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, malu sekali rasanya maklum saja dia tidak pernah mengurus hal seperti ini. Tidak masalah, terima kasih nak Bapak jadi merepotkan. Nanda menepuk pelan pundak Rafin. Sama-sama Pak, kalau Bapak ada kesulitan bisa kasih tahu Rafin ya. Ucap Rafin tulus, Nanda mengangguk. Naya memperhatikan interaksi itu, dia bisa melihat sisi lain dari Rafin yang biasanya dingin, emosian dan suka menuduh orang, tapi kali ini Rafin begitu menghargai Nanda bahkan nada bicaranya pun tidak angkuh. Aneh, dia kenapa sih sebenarnya? Batin Naya merasa heran dengan perubahan Rafindra. 79. Ratu kini sudah tertidur di pelukan Naya, begitupun Nanda yang sudah beristirahat setelah minum obat dan diperiksa oleh dokter. Kini tersisa Naya dan Rafin, mereka duduk berjauhan di sofa mungkin dari ujung ke ujung, suasana masih hening karena tidak ada satupun yang membuka suara di antara keduanya. Naya. Rafin akhirnya bersuara lebih dulu, Naya menoleh sekilas kemudian fokus kembali ke depan sambil menepuk lembut punggung Ratu. Ada apa Pak? Tanya Naya pelan, dia tidak ingin suaranya mengganggu Nanda apalagi Ratu. Rafin menarik nafas pelan, dia ingin mengatakan sesuatu tapi terasa berat sekali. Maafin saya. Dek. Naya terdiam membeku, apa dia tidak salah dengar? Apa katanya tadi? Seorang Rafin pengusaha arogan dan galak itu meminta maaf padanya, Naya sampai tercengang dan kehilangan kata-katanya. Maafin saya atas tindakan kemarin Naya, saya sadar harusnya saya tidak memikirkan ego saya sendiri. Ratu memang membutuhkan kasih sayang seorang ibu tapi saya juga tidak bisa mengorbankan masa depan orang lain. Nayara, kamu berhak bahagia dan saya tidak berhak merampas semua kebahagiaan di masa depan kamu, kecuali saya siap membuka hati dan mencintai kamu sama seperti saya mencintai Ratu. Dek. 80. NAYYARA 26. Vira menghampiri Naya yang sedang melamun, saking fokusnya Naya tidak sadar dengan kehadiran sahabatnya itu. Nanda sendiri masih tertidur lelap, Rafin dan Ratu sudah pulang dari tadi. Naya tidak tega membiarkan Ratu tertidur di pelukannya, jadi Rafin membawa Ratu pulang. Assalamualaikum Naya. Vira yang gemas langsung menepuk pundak Naya, gadis itu langsung tersentak kaget. Astagfirullah. Naya sampai berdiri saking kagetnya, Vira nyengir sambil mengangkat dua jarinya tanda damai. Maaf, habisnya kamu ngelamun dari tadi makanya aku terpaksa nepuk pundak kamu. Vira merangkul Naya supaya duduk kembali. Kamu kapan datangnya sih Vira, kok tiba-tiba aja muncul di sini? Gerutu Naya masih mengusap dadanya karena terkejut. Jawab dulu salam aku, belum dijawab loh tadi.
Vira terkekeh. Waalaikumsalam. Naya sudah lebih tenang, Vira menepuk pundak Naya. Kenapa sih kamu ngelamun gitu? Ada masalah? Tanya Vira penasaran, dia yakin ada sesuatu yang Naya pikirkan apalagi Vira sudah bersahabat lama dengan Naya. Vira, aku ngerasa ada yang aneh banget di sini. Naya menarik nafas pelan, Vira mengerutkan keningnya. Maksud kamu gimana? Vira masih belum bisa memahami apa maksud Naya. Vira, kemarin aku udah ceritakan soal papanya Ratu yang tiba-tiba bahas pernikahan. Vira mengangguk, dia saja terkejut mendengar cerita dari Naya apalagi Naya yang mengalaminya sendiri. Apa dia ngajak kamu nikah lagi? Naya menggeleng, tebakan Vira kali ini salah. Bukan. Terus apa? Dia minta maaf. Uhuk. Vira sampai tersedak mendengarnya, sebenarnya Vira tidak mengenal Rafin, dia hanya sering mendengar cerita dari Naya, beberapa kali pernah bertemu dan Rafin sangat dingin. Tuh kan sampai kaget juga. Naya memberi minum pada Vira, Naya saja masih belum percaya sampai saat ini apalagi ada kata-kata Rafin yang mendadak membuatnya merinding. Kamu serius Nay? Gak salah dengar. Vira mengusap dadanya pelan. Aku gak salah dengar Vira, mana mungkin aku salah dengar. Naya menarik nafas berat, ucapan itu masih terngiang. 81. Di kepalanya apalagi wajah Rafin begitu serius. Coba ceritain seruannya ke aku. Ucap Vira penasaran, Naya mulai menceritakan semuanya dari awal. Makin tercenganglah Vira mendengar seluruh ceritanya tadi, ia tidak menyangka seorang Ravindra yang angkuh dan temperamen itu mengatakan hal seperti yang Naya ceritakan. Tuh kan kamu juga kaget, apalagi aku. Naya cemberut, sementara Vira menutup mulutnya tak percaya. Nay, jangan-jangan Pak Duda beneran jatuh cinta sama kamu. Vira sudah heboh sendiri, Naya menggelengkan kepalanya pelan. Jangan ngawur, dia ngelakuin itu buat Ratu. Naya menolak percaya, dia berkata seperti itu karena tahu Rafin belum bisa membuka hatinya. Lihat juga sih, tapi bisa jadi juga hatinya mulai luh sama kamu apalagi dia udah banyak berubah. Vira merangkul Naya. Aku garno pikirin itu dulu Vira, yang jelas aku lebih tenang soalnya dia udah gak kelihatan maksa kaya pertama kali. Naya sedikit lega karena Rafin tidak egois lagi. Jodoh gak akan kemana, kalau emang benar kalian berjodoh aku harap Pak Duda itu nepatin janjinya. Ucap Vira serius, Naya mengangguk. Mereka lanjut berbicara, Naya masih kepikiran hal tadi tapi berusaha untuk melupakannya. Rafin baru saja menidurkan Ratu, Dea sudah menunggu Rafin di ruang tengah jiwa keponya menggebu. Ravindra. Dea memanggil putranya, Rafin terpaksa menghampiri elbunya jika tidak akan kena omel dia. Ada apa Mi? Tanya Rafin duduk di sebelah Dea. Kenapa kamu ajak Ratu ketemu Naya? Kamu maksa Naya lagi. Dea memicingkan matanya curiga. Mami jangan suuzon dulu, aku gak sejahat itu. Rafin cemberut, dia selalu dituduh tidak baik oleh ibunya, wajar saja Rafin terkadang menyebalkan. Ya habisnya kamu sikapnya gak sopan sama Naya wajar Mami nuduh. Dea melipat kedua tangannya di dada. Sekarang jelasin apa tujuan kamu. Dea menatap tajam Rafin. Mi, aku sadar setelah dengar nasihat Mami makanya aku minta maaf sama Naya. Ucap Rafin jujur, Dea menaikkan sebelah alisnya tidak langsung percaya. Yang benar. Benar Mi, aku sadar gak berhak ngerenggut kebahagiaan orang lain, dan seperti yang Mami bilang kemarin kalau aku mau nikahin Naya berarti aku harus siap menyayangi dan mencintai dia sama seperti Ratu. Tidak ada kebohongan di mata Rafin. 82. Dea tersenyum mendengar ucapan Rafin, hati putranya yang keras akhirnya mulai luluh dan terbuka juga. Bagus, akhirnya kamu sadar juga, Dea pindah duduk di sebelah Rafin. Rafin udah cukup kamu bersikap dingin, Mami tahu kehilangan orang yang disayangi itu tidak mudah, tapi hidup harus terus berjalan.
Mami gak minta kamu lupain istrimu, dia tetap bagian dari hidupmu dan akan selalu ada dalam hatimu, begitupun Ratu. Dea memberi nasihat kembali. Aku ngerti Mi, maafin aku selama ini aku terlalu egois padahal ada Ratu juga yang sakit. Mata Rafin berkaca-kaca, melihat Ratu sakit kemarin merembuat hatinya hancur. Mami ngerti karmu Rafin, kamu anak Mami. Dea memeluk Rafin, putranya yang tegas di luar padahal memiliki hati yang rapuh setelah kehilangan istrinya. Mami harap kamu bisa bahagia di sisa hidup kamu. Mami gak akan ambil Ratu tapi Mami juga gak bisa lihat Ratu terluka. Jaga putrimu Rafin jangan sampai menyesal. Liami, Rafin gak akan ulangin kesalahan yang sama. Ucap Rafin penuh ketegasan. Dea tersenyum lega akhirnya Rafin sadar. Dea baru akan berbicara lagi tapi ponselnya mendadak berbunyi. Dea meminta Rafin untuk mengangkat teleponnya. Leo, tumben dia nelpon. Rafin segera mengangkat telepon dari asistennya itu, dia yakin ada sesuatu yang penting sampai Leo menelpon. Ada apa Leo? Bos gawat, terjadi sesuatu pada Pak Iskandar. Suara Leo terdengar panik, Rafin menaikkan sebelah alisnya. Apa maksud Kanu? Jelasin. Maaf bos, saya baru dapat kabar dari orang yang mengawasi kediaman Pak Iskandar. Beliau marah besar pada anak istrinya karena terbukti bersalah. Pak Iskandar meminta mereka untuk mengakui kesalahan tapi mereka menolak. Pak Iskandar makin marah karena mereka keras kepala, tanpa malu mereka mengakui kesalahan mereka dan memaki Pak Iskandar. Parahnya mereka mengancam Pak Iskandar supaya mau membantu mereka jika menolak maka mereka akan mencelakai Pak Iskandar. Tapi Pak Iskandar menolak, beliau langsung menghubungi polisi. Tari yang panik langsung mencelakai Pak Iskandar, kepalanya terluka karena dipukul menggunakan vas. Sekarang Pak Iskandar di rumah sakit, kondisinya tidak baik bos. Di mana mereka sekarang? Suara Rafin dingin, tangannya mengepal kuat wajahnya pun memerah menahan emosi yang ingin meledak. Maaf bos, kami sudah berusaha menangkap mereka tapi mereka kabur. 83. Siali. Kondisi Pak Iskandar buruk bos, makanya kita tidak punya banyak pilihan selain membawa beliau ke rumah sakit terlebih dahulu. Tari sialan. Tunggu hukuman kamu. 84. NAYYARA 27. Rafindra mengumpat kasar begitu mendengar kabar dari Leo. Tari rupanya masih saja berulah dan dia nekat mencelakai Iskandar yang merupakan ayah tirinya. Ada apa Rafin? Tanya Dea cemas, sejujurnya dia takut terjadi sesuatu yang buruk apalagi Rafin terlihat marah. Mi, cewek sialan itu celakain ayah Iskandar kondisinya memburuk dan mereka kabur bawa barang berharga. Leo kehilangan jejak karena ayah harus cepat diantar ke rumah sakit, raut wajah Rafin begitu dingin, Dea menutup mulutnya tak percaya. Astagfirullah, yang bener Rafin. Dea syok bukan main. Ternyata Tari dan Asi begitu nekat padahal selama ini Iskandar mengutamakan kebahagiaan mereka. Bener Mi, aku gak mungkin bercanda soal ini. Rafin mengepalkan tangannya kuat, meskipun Iskandar membuatnya emosi tapi Rafin tidak tega juga melihat Iskandar terluka. Mungkin Iskandar begitu sakit saat ini karena dikhianati oleh Asih dan Tari. Padahal selama ini Iskandar begitu mempercayai istri dan juga anak tirinya, namun semuanya hanya kebohongan dan Iskandar baru tahu jika putri kandungnya menderita, bahkan cucunya hampir jadi korban. Ada apa? Raka masuk begitu mendengar keributan, wajahnya nampak serius. Itu Pi, ternyata Tari Sarna Elbunya celakain Pak Iskandar sekarang mereka kabur dan Pak Iskandar harus dibawa ke rumah sakit. Jelas Dea. Raka menarik nafas berat. Udah papi duga, mereka pasti akan berbuat nekat Rafin berapa kali papi ingetin kamu, jangan kasih mereka celah harusnya mereka langsung dikirim ke kantor polisi. Sebelumnya Raka sudah mengingatkan Rafin, dia hanya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Iskandar dan ternyata dugaannya benar, Tari dan Asi itu sama-sama gila. Maaf Pi,
Aku kira mereka gak akan tega nyakitin ayah. Rafin bukan bermaksud keras kepala, tapi Iskandar juga kuku ingin berbicara dulu dengan anak istrinya, makanya itu Rafin mengizinkan dengan syarat Leo dan beberapa anak buahnya menemani. Namun siapa sangka, Tari sangat licik. Dia sudah menyiapkan rencana lain jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, terutama mencari jalan keluar yang tidak diduga oleh orang lain. Mereka itu udah gila Rafin, sekarang kamu harus temuin mereka secepatnya. Papi juga akan bantu kalau dibiarkan mereka bisa nargetin Ratu atau bahkan Naya. Dek. Rafin tersentak, dia baru ingat jika Naya bisa saja dalam bahaya sekarang. Dia ikutan panik, semuanya jadi ketakutan gara-gara kegilaan Tari dan Asih. Papi jangan nakutin dong, dia memukul pelan lengan Raka. Papi gini supaya keamanan ditingkatin nih. Mereka itu licin, susah ditangkap, pastinya mereka akan selalu cari cara buat balas dendam, makanya sebelum itu terjadi mereka harus udah ditangkap. Raka nampak serius. 85. Aku tahu kelemahan mereka Pi, mereka pasti bakal muncul. Rafin tersenyum sinis, dia punya kartu AS. Tadinya Rafin akan menggunakan trik ini saat terdesak, tapi dia tidak menduga jika Iskandar akan jadi korban. Ayo papi bantu cari sekarang, kita gak punya banyak waktu, mereka gak bisa pergi jauh. Ajak Raka sedikit mendesak, dia tidak akan tenang sebelum Tari dan Asih ditangkap. Ayo Pi. Rafin juga sudah muak, dia tidak bisa berdiam diri lagi. Mi titip Ratu sebentar, Rafin harus pergi buat nangkap mereka. Hati-hati. Dia cukup khawatir, tapi dia yakin Raka dan Rafin bisa menjaga diri. Ayah dan anak itu segera pergi keluar, sementara dia kembali ke kamar Ratu. Dia berharap kondisi Iskandar baik-baik saja. Apa ini hukuman dari perbuatan Pak Les? Umam dia pelan, dia tahu Mawar dulu begitu sakit karena ayahnya lebih mempedulikan Tari dan Asih, bahkan pada Ratu pun sama. 5. Beruntung keluarga Rafin menerima dan menyayangi Mawar, jadi ibu Ratu itu sedikit terobati lukanya, meskipun tidak bisa menutupi semuanya. Ayah Karnu akhirnya sadar Mawar. Dia mendoakan Mawar, meskipun menantunya sudah tiada, tapi dia tidak pernah lupa mendoakan Mawar. Naya dan Vira baru saja selesai bercerita, mereka sekalian makan siang karena Vira datang sekalian membawakan makan siang untuk Naya dan juga Nanda. Nay, sekarang waktunya ayah makan siang kan? Kok tumben belum bangun? Vira melihat jam dinding, biasanya Nanda akan bangun setelah beberapa jam minum obat, tapi hari ini masih terlelap. Lia ya, apa ayah kecapean? Naya ingat jika ayahnya sangat bersemangat beberapa hari belakangan meskipun kondisinya belum pulih sepenuhnya. Lia mungkin. Naya yang cemas mendekati Nanda yang masih terlelap, detak jantungnya mendadak bertambah. Tiba-tiba tubuh Naya bergetar, Vira yang melihat itu terkejut, dia langsung menghampiri Naya. Nay, kamu kenapa? Vira memeluk Naya yang masih bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku takut Vir. Suara Naya bergetar menahan tangis, Vira sedikit panik tapi dia juga harus tenang karena kondisi Naya tidak baik saat ini. Tenang dulu ya, kita coba bangunin ayah. Vira mencoba membangunkan Nanda dengan tangan bergetar, Naya sudah memejamkan matanya tidak sanggup jika ada kabar buruk menimpa ayahnya. Ayah bangun. Vira juga bergetar, awalnya tidak ada respon namun perlahan Nanda membuka matanya. Nay, ayah bangun. Vira sudah menangis, Naya menangis makin kencang melihat Nanda membuka matanya. 86. Ayah jangan tinggalin Naya. Suara Naya begitu menyesakkan bagi siapapun yang mendengar, Nanda terlihat lemah. Enak, ayah B belum tenang kak, kalau kamu B belum menikah. Suara Nanda terbata, Naya menggelengkan kepalanya. Ayah aku mohon bertahan. Naya memeluk tangan Nanda, tidak lama kondisi Nanda langsung drop. Hahaha. Rafin dan Raka sedang dalam perjalanan mengejar Tari serta Asih. Beberapa tim yang ditugaskan sudah menemukan di mana Elbu dan anak itu berada. Posisinya udah pasti.
Tanya Raka. Rafin mengangguk. Udah papi, posisi mereka terkepung sekarang. Ucap Rafin dingin, wajahnya serius menatap ponsel di mana anak buahnya mengirim sinyal. Baru saja Raka ingin bersuara, Leo meminta maaf karena ada hal penting yang harus disampaikan pada Rafin. Pria itu baru saja mendapat telepon. Ada apa Leo? Katakan. Tegas Raka, dia khawatir berita buruk lagi tentang Tari dan Asih yang berhasil kabur, jangan sampai itu terjadi. Maaf Tuan Besar, ini kabar dari ayahnya Nona Naya. Ucap Leo. Rafin langsung menatap asistennya itu dengan tajam. Apa maksud kamu? Rafin mendadak cemas, Raka juga ikutan cemas. Bos, tadi ada telepon dari tim dokter yang mengawasi ayahnya Nona Naya. Katakan dengan jelas Leo. Rafin sampai berteriak saking tidak sabarnya, Raka memukul pelan putranya itu. Jangan marah.